A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar ayah, bunda, abang, kakak, adik-adik dan anak-anakku semua? Masya Allah disebut semua ya. Kemarin ada yang protes, bun, kok kami adik-adik dan anak-anak gak disebut, padahal kami menyaksikan videonya juga loh gitu. Nah sekarang sudah disebut ya. Tapi supaya nanti tidak terlalu panjang penyebutannya, mohon izin nanti disebut saja dengan sahabat-sahabatku semua, itu ya. Baiklah ayah, bunda dan sahabat-sahabatku semua, apa kabar? Semoga semuanya senantiasa di dalam karunia kebaikan, sehat dan bahagia dalam limpahan kasih sayang, berkah, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Bunda Rifki, masih melanjutkan video yang sebelumnya, yaitu masih tentang inner game, permainan ruang dalam diri. Dan kita masih dalam bahasan the dichotomy of control, atau memahami peta kendali. Masih ada yang ingat Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku semua? Baik, sedikit saya spill ya. Namun sebelumnya izinkan seperti biasa berpantun dulu ya. Kalau mau tenang, tegakkanlah sholat. Insya Allah akan membawa kita menuju kebahagiaan. Izinkan saya menyampaikan atau menghaturkan salam hormat bagi ayah, bunda, bapak, ibu, sahabat-sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya untuk kita, sehingga pada saat ini kita masih diizinkan, diberikan kesempatan bertemu lagi dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Kalaupun mungkin ada yang sedikit sedang menerima tanda cinta dari Allah ya, mungkin agak kurang enak badan atau apa, semoga itu menjadi penggugur dosa dan segera diberikan kesembuhan. Sholawat dan salam senantiasa kita panjatkan, semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita ada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu serta sahabat-sahabatku semua, saya spill sedikit ya tentang yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang memahami peta kendali. Bahwa di dalam diri kita ada hal-hal yang bisa kita kendalikan atau ada di dalam kendali kita, dan ada juga yang di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita misalnya apa? Atau lebih dulu yang di luar kendali kita, cuaca itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita apa? Kalau misalnya hujan ya kita siapkan payungnya. Kesehatan itu di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita menjaga kesehatan dengan cara olahraga, makan teratur dan yang lain-lain. Ya seperti itu ya. Nah, kabar baiknya bahwa semua yang di luar kendali kita itu tidak dihisab. Di luar kendali kita itu disebut qada dan qadar ya. Itu tidak dihisab
atau tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka tidak usah risau, omongan orang bisa ada dalam kendali kita enggak? Tidak. Benar Bapak Ibu, omongan orang itu tidak ada dalam kendali kita. Maka tidak usah risau dengan omongan orang. Yang ada di dalam kendali kita adalah memberikan sikap terbaik kita. Kita untuk bahan evaluasi, kita introspeksi. Kalau kita sudah sesuai yang semestinya ya sudah, nggak usah menjadi terlalu dipikirkan gitu ya. Nah, kita lanjut ya sekarang ayah bunda, bahwa apa-apa yang di luar kendali kita itu kita minta pertolongannya Allah, kita berdoa. Namun kita harus fokus saja kepada apa-apa yang ada di dalam kendali kita. Yuk kita perpanjang apa-apa saja peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kendali kita dan yang tidak ada di dalam kendali kita. Jadi untuk memudahkan ayah bunda dan sahabat-sahabatku, suasana atau situasi, kejadian, keadaan, masa lalu, masa depan, hasil itu semuanya di luar kendali kita. Yang ada di dalam kendali kita apa? Pikiran kita itu ada di dalam kendali kita. Perasaan kita ada di dalam kendali kita. Tindakan kita, ucapan kita, atau semua respon nanti yang timbul itu ada di dalam kendali kita. Nah, kita fokus di sini. Kenapa tadi saya sebutkan pikiran dulu? Karena urut-urutannya itu ya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku, ketika ada kejadian itu apa yang ada dalam pikiran kita terkait kejadian itu yang akan mempengaruhi perasaan kita. Nah, apa yang kita rasakan itu nanti yang akan tercermin di dalam perilaku kita, baik tindakan ataupun ucapan. Ya. Nah, untuk sesuatu ucapan tindakan yang dimintai pertanggungjawaban atau dihisab nanti oleh Allah, itu yang ada di dalam kendali kita. Kenapa saya ulang-ulang? Ini penting ya. Oke, kita perpanjang daftar yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan ya. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku, masa lalu bisa kita kendalikan nggak? Benar. Masa lalu tidak bisa kita kendalikan. Itu sudah terjadi. Lalu apa yang dalam kendali kita? Oke, itu sudah terjadi. Lalu apa yang bisa kita perbaiki dari semuanya? Nah, kita fokus di sana saja. Karena masa lalu itu di luar kendali kita. Untuk sesuatu yang sudah terjadi, kita katakan qadarullah wa masa'afah. Sudah terjadi, itu takdir Allah ya. Tapi untuk sesuatu yang belum terjadi, kita harus benar-benar ikhtiar mengupayakan apa yang harus kita lakukan sehingga semuanya menjadi lebih baik. Ya. Qadarullah, masa lalu yang sudah terjadi itu kita ambil saja pelajarannya. Kemudian hikmahnya apa, kita ridho, nerima, kemudian kita perbaiki. Pasti semua ada hikmahnya Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku. Kemudian masa depan, sering banget ya kita mencemaskan masa depan ini. Seperti juga tadi masa lalu itu padahal jelas-jelas udah terjadi di luar kendali kita. Tapi banyak nggak orang yang hobinya meratapi masa lalu? Sekarang nggak perlu lagi, hanya akan membuat kita tidak produktif. Kecuali kita hanya mengambil pelajaran, mengambil hikmah, dan kemudian kita ridho. Sekarang masa depan ada dalam kendali kita nggak, ayah bunda, sahabat-sahabatku? Masa depan itu di luar kendali kita, ya.
Emang siapa kita bisa mengendalikan masa depan? Maka jangan suka mencemaskan masa depan. Sudah Allah atur masa depan kita itu. Bukankah kita nggak kepikiran juga ya kok sekarang sampai pada tahap ini gitu. Itu di luar kendali kita. Kalau begitu apa yang ada di dalam kendali kita? Yang ada di dalam kendali kita adalah kita merencanakan masa depan sebaik-baiknya, mempersiapkan secara detail masa depan kita. Misalnya untuk anak-anak ya, anak-anakku, nanti setelah lulus kuliah ini mau apa, atau kuliah ini nanti kalau lulus SMA mau kuliah ngambil jurusan apa, kemudian setelah itu mau kemana dan lain-lain gitu ya. Itu harus direncanakan dengan baik, bahwa nanti yang terjadi itu tidak sesuai dengan rencana kita, itu sudah hal yang berbeda. Qadarullah, Allah memiliki rencana yang lebih indah daripada yang kita buat sendiri. Kita tidak tahu yang mana yang terbaik buat kita, tapi yang jelas apa yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti yang terbaik. Mungkin pada saat kejadian kita tidak menyukainya, tapi bukankah sesuatu yang kita sukai belum tentu baik bagi Allah, dan sesuatu yang tidak kita sukai itu justru baik buat kita menurut Allah. Nah, ya. Kemudian apalagi hasil ada dalam kendali kita enggak, ayah bunda dan sahabat-sahabatku semuanya? Ya benar, hasil itu di luar kendali kita. Jika ikhtiar kita, yang di dalam kendali kita kan ikhtiar ya, berusaha sungguh-sungguh dengan usaha yang maksimal, meluruskan niat, memaksimalkan ikhtiar. Nah selebihnya hasil itu tidak di zona kita, itu ada di zonanya Allah. Yang ada di dalam kendali kita ikhtiar. Ketika ikhtiar kita berhasil, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Rasa syukur karena Allah tolongin kita ya, Allah bantuin kita, Allah izinkan kita untuk berhasil sesuai dengan rencana. Nah, kalau kita tidak berpikir bahwa hasil itu ada dalam kendali kita, itu kecil kemungkinan kita menjadi merasa bahwa kita bisa, hasil yang kita peroleh itu adalah atas usaha kita semata-mata. Nah, makanya orang yang merasa bahwa hasil yang diperoleh adalah atas usahanya sendiri tanpa keterlibatan Allah, biasanya mereka kalau berhasil itu euforia ya, merasa hebat, merasa dirinya luar biasa gitu, dan melupakan Allah ya. Namun jika kita merasa bahwa hasil itu di luar kendali kita hanya ikhtiar sebaik-baiknya, maka ketika kita berhasil, kita akan mengembalikannya lagi kepada Allah. Kita syukuri. Kemudian ketika hasil tidak sesuai dengan harapan kita juga tidak terpuruk terlalu dalam, karena tidak semua yang kita keinginkan itu bisa terjadi, dan belum tentu baik seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian apalagi ketika kita tidak berhasil, tidak usah terpuruk ya teman-teman ya. Bagi orang-orang yang beriman ada 5 kaidah yang mesti diyakini ya, bahwa semua yang di luar kendali kita apapun itu, satu, semua terjadi atas izin Allah.
Dua, semua baik dari Allah. Kemudian semua sudah terukur. Nggak mungkin ya Allah tuh ngasih ujian pada kita itu nggak terukur, karena Allah tuh kasih sayangnya luar biasa, nggak mungkin zalim. Kalau kita kelasnya SD nggak mungkin dikasih ujian SMA gitu, pasti sudah disesuaikan dengan ukuran kita, ukuran kemampuan kita. Allah nggak akan menguji melampaui yang kita sanggup. Kemudian bahwa kalau itu suatu kepahitan ya, kepahitan yang kita rasakan itu bisa menggugurkan dosa atau bahkan bisa menjadi pahala yang insya Allah berhadiah surga. Jadi ayah bunda dan sahabat-sahabatku semuanya, ketika kita sedang diuji Allah, itu harus beberapa hal tadi harus ada di pikiran kita supaya kita tidak merasa ya Allah kok gini banget gitu ya. Karena semua respon meskipun ucapan itu semua, kalau yang itu ada dalam kendali kita, kita dihisap loh, jangan lupa ya. Dan jangan khawatir, apapun kejadiannya itu bisa ditolong Allah. Yang penting kita jangan salah minta pertolongannya kepada siapa. Ya kita minta pertolongannya kepada Allah. Bapak Ibu Ayah Bunda dan sahabat-sahabatku semua, Syekh Ibnu Athaillah itu menyampaikan begini: istirahatkan jiwamu, lenturkan hatimu, damaikan pikiranmu untuk menerima apa yang sudah di dalam pengaturannya. Maksudnya pengaturan Allah ya. Apa saja yang sudah diatur oleh selainmu, maka kamu jangan mengatur sendiri untuk dirimu. Enak sebetulnya ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita pandai-pandai membuat petanya saja, memetakan kendali. Oh ini ada dalam kendali kita enggak? Kalau ada dalam kendali kita, kita berupaya maksimal yang kita sanggup lakukan. Kalau ini di luar kendali kita, kita minta pertolongannya Allah. Enak banget kayaknya ya. Nah, tadi udah saya sampaikan ya apa saja yang ada di dalam kendali, yaitu pikiran, perasaan, tindakan, kemudian ucapan. Kita diberi kebebasan mau memilih berpikir apa, mau ngomong apa, mau berlaku bagaimana, atau mau merasakan apa. Itu Allah memberikan kebebasan kepada kita. Kebebasan itu namanya free will. Dan semua yang kita diberi kebebasan memilih itu, itulah yang nanti ada hisabnya atau kita dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau yang tidak di luar kendali kita, kita tidak dimintai pertanggungjawaban atau kita tidak dihisab. Mengapa ini saya ulang-ulang ayah bunda? Supaya itu menenteramkan banget buat kita gitu. Kalau kita dicaci maki orang, dijulitin orang, perlakukan kurang baik oleh siapapun ya, itu nggak usah membuat kita terlalu risau. Itu kan depannya di semua ya, didati maki, dijulitin, didolimi, di apa, semuanya di kan itu. Nah itu tidak dihisap kita. Kalau yang dihisap itu ketika kita mencaci maki, mendolimi, memusuhi, pokoknya yang depannya itu yang kita dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau yang depannya kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Jadi nggak usah terlalu dirisaukan kalau orang kalau kita diperlakukan sedemikian rupa ya. Baik,
Sekarang coba ya, saya pengen kasus misalnya kalau orang bunuh diri itu free will, kita bebas memilih, atau itu qada atau qadar. Ayo Bunda, qada itu adalah sesuatu ketetapan Allah yang sifatnya khusus, sedangkan qadar itu yang sifatnya umum. Khusus itu seperti apa? Misalnya ketika Nabi Ibrahim dibakar, api itu kan qadarnya panas ya, tapi waktu itu api itu dingin atas perintah Allah. Kemudian Bunda Siti Maryam itu mengandung Nabi Isa tanpa disentuh laki-laki ya. Kalau tanpa suami kemudian ada yang hamil, itu sih banyak ya. Mohon maaf, astagfirullah. Enggak. Astagfirullah. Kok tadi sulit saya. Bunda Maryam itu hamil tanpa laki-laki. Itu qada namanya. Karena itu khusus, sifatnya khusus ya. Kalau hujan dingin, api panas, itu qadar. Ya, qadar umum sifatnya. Nah, yang di luar kendali kita itu disebut qada atau qadar, atau qada dan qadar yang tidak dihisab. Sekarang kita kasih contoh kasus tadi, bunuh diri. Bunuh diri itu qada apa qadar? Atau free will? Oke, baik, kita bedah ya. Kenapa dia bunuh diri? Misal dia bunuh diri karena dikhianati kekasihnya. Misalnya nih, dikhianati kekasihnya, kemudian dia dibully oleh teman-temannya, sehingga dia merasa sedih, kecewa, dan berbagai rasa lainnya secara berkepanjangan. Pada saat itu sebetulnya dia memiliki kebebasan memilih apa tidak, Bapak dan Ibu? Sahabat-sahabatku semuanya. Ketika dia dikhianati, dihisap nggak dia? Tidak. Kemudian dibully, dihisap nggak? Tidak juga. Lalu dia memilih untuk bunuh diri. Sebetulnya dia punya bebas kan pilihannya. Dia bisa meminta pertolongan Allah, meminta kekuatan dari Allah, dan bisa juga memilih yang lain. Nah, berarti bunuh diri itu free will atau qada. Benar, itu free will. Keputusan untuk bunuh diri itu adalah kemauannya dia. Tentang dia mati, itu dia bunuh diri atau tidak. Kalau memang sudah waktunya, ya sudah, takdirnya meninggal saja. Bahwa ketika dia bunuh diri mungkin gantung diri, kemudian lehernya patah atau apa, nah itu yang qada. Tapi niat dan perbuatan bunuh dirinya adalah perbuatan yang dia pilih, maka itu dihisap. Hisapnya adalah dosa. Hisap ada dua ya, Bapak dan Ibu. Dihisap dosa dan dihisap pahala. Begini, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syariah, itu dihisapnya hisap dosa. Tapi ketika kita melakukan hal-hal yang memang sesuai dengan ajaran-ajaran
yang semestinya harus bagaimana, itu dihisapnya pahala. Bahkan pikiran kita dihisap nggak, Bapaknya Ibu? Kalau bagus pikirannya, rencananya bagus dan lain-lain, itu baru mikir saja sudah dihisap dengan kebaikan. Tetapi ketika kita pikirannya tidak baik, itu kemahabaikannya Allah tuh belum dihisap. Kapan dihisapnya? Ketika misalnya keburukan yang kita pikirkan tadi sudah menjadi azam. Azam itu satu keinginan yang sudah diikuti dengan action gitu. Misalnya saya pengen renang nih, kalau pengen renang, cuman mikir tok, itu belum azam namanya. Tapi ketika saya sudah mempersiapkan diri, membeli baju renang, menyiapkan baju renang, menyiapkan kacamata renang, itu sudah dihisap. Kalau niatnya baik, dapat pahala. Gitu ya, ayah bunda, sahabat-sahabatku sekalian. Misalnya nih, wajah saya seperti ini, mata saya sipit, itu free will apa qada qadar? Itu qada qadar, karena saya tinggal terima dan gak akan diminta hisap. Gunawati, kenapa matamu sipit? Itu enggak, nanti Allah nggak tanya itu ya. Tapi bahwa kemudian saya mengoperasi wajah saya supaya mungkin mata saya agak biar agak bulat gitu dan lain-lain, itu free will apa qada qadar? Itu free will, itu kemauan saya, itu pilihan saya, dan itu dihisap. Ya nggak apa-apa sih kalau nanti kita siap jawabannya saja. Gitu ya Bapak ya dan Ibu. Itu kemudian sekarang Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku, kita cek ya. Kita cek diri kita. Mengapa kita banyak sedih, kecewa dan lain-lain ya. Saya banyak itu karena dikhianati, juliti, didalimi, dikucilkan, dan lain-lain atau kita menzalimi, mengkhianati, itu. Apa yang membuat kita sedih itu? Iya, kebanyakan karena depannya kita fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan. Bapak Ibu dan sahabat-sahabatku, kalau itu di luar kendali kita, sudah jangan terlalu menjadi pikiran kita. Kita fokus pada apa yang bisa kita ubah menjadi lebih baik, dan teruslah berikhtiar untuk itu. Yang tidak bisa kita ubah, kita serahkan ke Allah, kita minta pertolongannya. Bapak Ibu, sahabat-sahabatku sekalian, ada doa surrender namanya. Boleh ya kita doa bersama, saya bacakan doanya. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat kuubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkanlah dadaku ya Allah, tenangkanlah jiwaku, damaikanlah pikiranku, jadikanlah fokusku pada apa yang ada di dalam kendaliku. Untuk apa-apa yang di luar kendaliku, untuk apa-apa yang bisa aku ubah, untuk apa-apa yang ada dalam kendaliku, untuk apa-apa yang bisa aku ubah, karuniakan kepadaku keberanian
untuk melangkah mengubahnya menjadi lebih baik. Tuntun aku ya Allah, tolong aku ya Robbi. Itu ya, ayah bunda. Apa sih yang selama ini mengganggu pikiran kita? Bacalah doa surrender tadi. Saya ulangi ya, ayah bunda. Ya Allah, apapun yang di luar kendaliku, apapun yang tidak dapat kuubah, apapun yang aku alami, apapun yang aku dapatkan, lapangkanlah dadaku ya Allah, tenangkanlah jiwaku, damaikanlah pikiranku, jadikan fokusku pada apa yang dalam kendaliku, untuk apa-apa yang bisa aku ubah. Karuniakan kepadaku keberanian untuk melangkah. Tuntun aku ya Allah, tolong aku ya Robbi. Tuh, boleh ya ayah bunda, barangkali punya doa sendiri, kalimat sendiri, silahkan saja. Untuk apa-apa yang tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita kendalikan, kita berdamai. Sedangkan untuk apa-apa yang bisa kita ubah, bisa kita kendalikan, kita berani melangkah. Dan kita perlu bijaksana membedakan keduanya. Demikian ya, ayah bunda, sahabat-sahabatku semuanya. Sementara itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah kita bertemu lagi di kesempatan yang berbeda. Masih banyak yang ingin saya sampaikan kepada ayah bunda dan sahabat-sahabatku semuanya. Terima kasih perhatiannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa membagikan kepada yang lain jika merasa ini bermanfaat. Kemudian silahkan komen, like, share, dan subscribe. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf untuk semua tutur kata, perilaku, dan ucapan yang membuat kurang berkenan. Saya mohon maaf lahir batin. Semoga Allah senantiasa menjaga kita tetap istiqomah di dalam jalan yang diridhoinya. Bila taufik wal hidayah, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Oh, belum pantun ya? Pantun dulu. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Bila taufik wal hidayah wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, insya Allah.